Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari subbab terakhir pada materi teks ulasan, yaitu menyusun teks ulasan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 4.12, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun teks ulasan dengan memperhatikan strukturnya secara mandiri. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ya. Masih ingatkah kalian apa itu teks ulasan? Ya, teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu karya. Nah, dalam pembuatan sebuah ulasan, kita tidak boleh semena-mena atau sesuka hati ya. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas isi karya yang dinikmati. Mengapa sih kita harus membuat ulasan berdasarkan penafsiran isi? Karena teks ulasan ini dibuat bukan untuk keperluan kita pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah, lalu bagaimana sih langkah penyusunannya? Berikut akan dijelaskan. Langkah menyusun teks ulasan terbagi menjadi 5. Yang pertama, mencatat identitas buku. Apa saja sih yang perlu dicantumkan pada identitas buku? Tentu ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, mencatat hal menarik dan penting. Hal menarik apa yang dimiliki buku itu? Kalian bisa mencari keunggulan dari buku tersebut, tapi bukan dari segi isinya ya. Kalian bisa membuatnya dari segi penghargaan. Buku tersebut pernah mendapatkan penghargaan atau tidak. Begitu. Nah, hal ini nantinya akan digunakan untuk mengisi pada bagian struktur orientasi. Selanjutnya, mencatat hal penting. Meliputi apa sih? Hal penting ini berkaitan dengan unsur-unsur cerita yang akan digunakan untuk menyusun sebuah sinopsis. Nah, setelah dibuatkan sebuah sinopsis, nanti kalian buat sebuah analisis. Analisis apa? Analisis terhadap satu unsur cerita yang menurut kalian itu bagus. Bisa dari segi tema, amanat, alur, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan buku. Bisa diambil dari segi isi cerita atau kondisi fisik dari buku tersebut. Yang keempat, merumuskan simpulan isi. Yang kelima, membuat saran untuk pembaca. Pada bagian simpulan dan membuat saran, di sini kalian buatkan sebuah simpulan dan buat sebuah rekomendasi kepada pembaca. Apakah buku atau karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak? Jika layak, alasannya apa? Dan jika tidak layak pun, alasannya juga apa? Nah, berikut ada contoh penyusunan teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku. Bisa kalian lihat ya, di situ ada keterangan berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dari sebuah novel. Nah, selanjutnya mencatat hal penting dan menarik.
Ingat ya, hal penting di sini itu meliputi keunggulan dari novel atau karya tersebut, tapi di luar isi ceritanya. Novel atau karya tersebut pernah mendapat penghargaan atau tidak. Di sini, Bu Putri memberikan keunggulan sebuah novel itu karena novel tersebut pernah menjadi novel bestseller dengan penjualan tinggi. Lalu, pada bagian mencatat hal penting, sudah dijelaskan ya, hal ini bisa meliputi pencatatan unsur cerita. Unsur-unsur ini nantinya akan disusun menjadi sebuah sinopsis. Nah, dalam menyusun sinopsis, usahakan kalian mengikuti tahapan alur. Tahapan alur itu terdiri dari pengenalan, konflik awal, klimaks atau konflik memuncak, dan penyelesaian atau disebut resolusi. Pada tahap pengenalan ini, kita bisa gunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, atau awal dari cerita. Yang kedua, tahap konflik awal. Tahap pemunculan konflik atau konflik awal ini merupakan tahap di mana adanya masalah itu muncul. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau perdebatan antar tokoh. Yang ketiga, konflik memuncak atau klimaks. Nah, pada tahapan ini ada permasalahan atau ketegangan di mana permasalahan itu berada pada titik paling puncak. Masalahnya itu sudah sangat gawat atau sudah sangat rumit. Selanjutnya, tahap penyelesaian atau resolusi. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana ada konflik yang sudah terselesaikan. Sudah tidak ada permasalahan ataupun ketegangan antar tokohnya. Biasanya tahapan ini merupakan ending dari cerita. Nah, nanti bisa kalian lihat contoh dari tahapan alur ya. Silahkan kalian simak secara mandiri. Nah, setelah dibuatkannya sebuah tahapan alur atau sinopsis, selanjutnya kalian buat sebuah analisis di mana kalian ambil satu unsur saja yang menurut kalian itu menarik. Di sini Bu Putri ambil unsur amanat. Ya, novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembaca. Di situ dijelaskan mengapa banyak memberikan pelajaran kepada pembaca. Di situ diceritakan sedikit ya, dibuktikan alasannya itu apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menelaah kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kelebihannya, kita bisa tarik simpulan dari analisis yang sudah kita sampaikan. Nah, kelebihannya di situ karena novel banyak memberikan
pelajaran. Kemudian selain itu bisa diangkat dari tema yang menarik atau relevan dengan kehidupan nyata dan sebagainya. Untuk kekurangan novel sendiri, kita juga bisa ambil dari segi isi, segi bahasa, ataupun misalnya dari fisik buku. Selanjutnya, yang keempat yaitu merumuskan simpulan dan membuat saran. Nah, di situ kalian buat sebuah simpulan dan berikan sebuah saran. Apakah layak atau tidak novel Laskar Pelangi untuk dinikmati? Seperti itu. Itu saja yang dapat Bu Putri sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada Bu Putri lewat WA ya. Berikut ini ada tugas yang perlu kalian selesaikan. Silahkan buat teks ulasan dari suatu novel dengan kelompokmu masing-masing. Nanti dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan di depan kelas. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.